Kenal jenis-jenis sakit kepala. Karena kita orang awam ini sulit membedakan sakit kepala, migrain, atau vertigo. Kadang semuanya disebut gitu ya. Kenapa sakit kepala atau kadang lagi vertigo, tapi kita nggak tahu bedanya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya, Andi Lala, di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Topik bahasan kita pada hari ini adalah bagaimana mengetahui perbedaan sakit kepala, migrain, dan vertigo, serta bagaimana mengatasinya. Sakit kepala, migrain, dan vertigo mungkin sering diabaikan oleh kita. Namun masalah ini jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Atau jangan-jangan semua itu merupakan gejala dari masalah kesehatan lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Sahabat Sehat Polkesma, hari ini kita akan kupas tuntas, akan kita bahas bersama antara perbedaan sakit kepala, migrain, dan vertigo. Nanti kita akan membahas bagaimana mengenali gejalanya, serta bagaimana mencegah dan mengatasinya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bahasan tersebut, telah hadir secara virtual narasumber kita yang nantinya akan memberikan banyak informasi terkait dengan tema pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah seorang dokter dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON Jakarta. Beliau adalah Dr. Iswandi Erwin MKet dan memang basic pendidikannya adalah neurologi. Saya menyapa dulu, selamat siang dokter. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman, sahabat sehat Polkesma. Waalaikumsalam. Dok, kegiatannya apa nih dok? Jadi mohon izin sebelumnya memperkenalkan diri, Ya, saya silakan, Dr. Iswandi dari Rumah Sakit Otak Nasional, Pusat Otak Nasional Jakarta Cawang. Memang sehari-harinya di bidang nyeri kepala dan palliative care, dan memang untuk prosedur, memang kalau beberapa prosedur kita melakukannya di kamar operasi untuk tindakan-tindakan yang sifatnya intervensi nyeri minimal. Oke dok. Berarti hari ini udah selesai dok ya kegiatannya? Lagi ongoing saya, tapi sama teman-teman yang lain juga lagi ongoing. Oke, mungkin di sela-sela menunggu, mungkin kita berbincang sedikit dok ya, untuk sahabat sehat, untuk mengenal jenis-jenis sakit kepala. Karena kita orang awam ini sulit membedakan sakit kepala, migrain, atau vertigo, kadang semuanya disebut gitu ya. Kenapa sakit kepala atau kadang lagi vertigo, tapi kita nggak tahu bedanya. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara singkat ya, sebenarnya jenis-jenis sakit kepala itu yang dialami oleh banyak orang itu seperti apa sih dok? Oke, selamat, ya baik, sahabat sehat Polkesma. Jadi hari ini saya dimintai tolong oleh teman-teman, Pak Edi dan rekan-rekan dari Polkes Politeknik Kesehatan Malang untuk berbicara ataupun sharing mengenai nyeri kepala, vertigo. Jadi nyeri kepala itu secara umum yang bisa saya bantu menjelaskan, dan mungkin sebetulnya di media juga sudah banyak sih ya. Jadi ada yang disebut dengan nyeri kepala primer, ada yang disebut dengan nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer merupakan nyeri kepala yang memang penyebabnya itu adalah suatu proses yang terjadi secara neurotransmitter, artinya memang ada senyawa yang menyebabkan nyeri kepala tanpa adanya penyebab sekunder lainnya. Sementara nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala yang memang sakit kepala disebabkan oleh karena sebab lain. Saya ambil contoh misalnya pada stroke, perdarahan jenis subarachnoid, ataupun tumor otak. Nah, itu kita katakan adalah nyeri kepala sekunder gitu. Tapi ada juga yang namanya nyeri kepala primer. Sobat Polkesma semua mungkin bingung apa tuh maksudnya nyeri kepala primer. Dan lucunya memang 70-80% nyeri kepala yang kita alami ialah nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer saya ambil contoh misalnya ada nyeri kepala tension type headache, atau nyeri kepala tipe tegang, nyeri kepala migrain, maupun nyeri kepala cluster. 3 jenis nyeri kepala tadi kalau di populasi Indonesia sih memang lebih banyaknya dikatakan nyeri kepala tension type headache. Namun di negara-negara Kaukasia itu banyak di migrain. Sementara cluster ialah mirip sekali dengan migrain, tapi umumnya dijumpai pada laki-laki. Jadi memang kita harus menyingkirkan dulu nih Mas Edi dan teman-teman penyebab nyeri kepala
apakah ada memang yang kita khawatirkan ya seperti stroke, tumor dan lain-lain, apakah ada penyebabnya. Tapi seandainya nyeri kepala yang sudah ditelusur nih oleh dokternya, oleh teman-teman di nakes semua, bahwa MRI dan lain-lain sudah membuktikan bahwa tidak ada penyebab sekunder dari nyeri kepala tersebut, jangan bingung. Karena yang namanya migrain, yang namanya nyeri kepala tipe tegang, tension type itu memang tidak ada penyebab sekundernya gitu. Jadi memang adanya pembuluh darahnya itu berkontraksi, berdilatasi dan merangsang struktur pekan nyeri di sekitar kepala itu disebabkan molekul yang namanya CGRP. Dan itu mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Australia, mau di MRI juga enggak kelihatan apa-apa secara struktural begitu. Oke, Dok. Jadi mungkin yang sering dialami kalau memang tidak ada masalah lain dari kepala gitu ya, mungkin yang sering dialami itu migrain ya skalanya, Dok ya. Tapi mungkin Betul. migrain dan vertigo itu secara umum perbedaannya apa, Dok? Ya, jadi yang dikatakan nyeri kepala itu adalah sensasi nyeri pada Oke, struktur-struktur di sekitar kepala dan wajah. Namun yang dikatakan vertigo adalah oke, sensasi pusing berputar diri terhadap lingkungan ataupun sensasi pusing eh, lingkungannya berputar terhadap dirinya begitu. Jadi yang dikatakan mirip dan sering terjadi bersamaan. Jadi orang migrain kadang-kala mengalami vertigo dan orang oke, vertigo kadang-kala mengalami migrain. Itu oke. dikatakan dengan vestibular migrain atau migrainous vertigo. Jadi itu sering overlap. Jadi setelah migrain terjadi vertigo ataupun selama kejadian vertigo ada episode migrainnya. Berarti salah Jadi satunya pasti akan melengkapi gitu ya. Jadi kalau vertigo ya, bisa jadi migrain, kadang sering kali migrain, kita oke, ketemu dua hal yang lain-lain yang menyebabkan satu dan lainnya. Jadi sering overlap gitu. ya. Nah, itu Kalau satu. Yang ya silakan, Dok. enggak. Jadi ya itu. Jadi migrain itu sendiri, vertigo itu sendiri bisa disebabkan oleh tiga hal utama dari mata, pendengaran maupun dari otak kecil. Kadang-kala dokter akan menyarankan pemeriksaan penunjang ya, jika memang Oke. dikhawatirkan adanya masalah di otak kecil. Tapi seandainya lagi-lagi CT scan atau MRI sudah mengungkapkan bahwa otak kecilnya ada masalah, ya Hmm. boleh sekali kita periksa telinga atau periksa mata. Kadang-kadang orang minus tinggi itu bisa mengakibatkan yang namanya vertigo. Jika memang minus atau miopia kiri dan kanannya itu terjadi hal-hal yang sifatnya tidak seimbang gitu ya. Oke. Ya, monggo. Ya, Dok, tadi mungkin untuk vertigo bisa dicek kembali katanya dari telinga, dari mata. Itu konkretnya seperti apa, Dok? Maaf, gimana? Tadi misalnya kalau vertigo itu bisa dilakukan pemeriksaan pada mata, telinga gitu ya. Betul. Mungkin itu seperti apa, Dok? Pemeriksaan pada telinga, pada mata. Baik. Jadi pada pemeriksaan mata yang pertama kita melakukan pemeriksaan visus dan pemeriksaan Oke. nistagmus. Ya. Sementara pada telinga kita biasanya lakukan tes provokasi vertigo. Tes provokasi itu ada macam-macam. Nanti dokternya akan menyarankan namanya tes Epley dan lain-lain. Oh, ada tes Gitu. sendiri, Dok ya, vertigo itu ya? Oke, jadi seperti nanti jangan bingung loh kok kepala saya diputar-putar gitu. Ya, itu iya. memang tes untuk menentukan vertigonya itu adalah Oh. vestibular atau non vestibular. Oh, ada tesnya sendiri, Dok ya? Oke, dan itu tesnya klinis, Mas. Jadi nggak bisa pakai, telinganya difoto atau bagaimana, enggak. Oh, itu ada sendiri ya, Ya. teknik sendiri. Untuk gejala, Dok, mungkin yang paling bisa kita bedakan gitu ya, kalau migrain seperti apa, vertigo seperti apa. Tadi kan udah dijelaskan di awal Ya, kalau vertigo itu yang ya. berputar gitu. Betul. Atau yang singkatnya seperti apa, Dok? Yang berputar seperti apa? Ya, baik. Untuk migrain yang umum dirasakan adalah nyeri kepala berdenyut sesisi. Ini kita cerita Oh, dalam oke. konstelasi nyeri kepala primer ya. Iya. Artinya sudah dicari penyebab apa-apa, itu nggak ada. Jadi artinya bukan penyebab nyeri kepala, bukan karena stroke, bukan karena tumor, bukan karena meningitis dan lain-lain gitu. Namun untuk migrain seringkali nyeri kepala berdenyut sesisinya disebabkan oleh intake makanan gitu. Jadi ada namanya makanan yang mengandung CGRP yang dapat mencetuskan nyeri kepala migrain. Iya. Makanan yang mengandung CGRP itu seperti apa, Dok ya? Biasanya seafood ya, Oh, seafood. seafood ya. Ya, seafood atau kacang-kacangan atau jadi teman-teman sobat sehat Polkesmas Ya. bisa merasakan seandainya jika memang mengurangi konsumsi kacang-kacangan, seafood
kemudian dairy product atau bahan berbasis susu seperti yogurt, susu dan Oke. lain-lain itu bisa mencetuskan nyeri kepala migrain. Dan yang khas pada wanita biasanya menjelang dan setelah akhir menstruasi. Ya, itu berarti untuk migrainnya atau vertigonya, Dok? Dua-duanya ya? Maaf, gimana? Jadi yang gejala-gejala tadi itu penyebabnya bisa ke migrainnya ataupun ke vertigo, bisa dua-duanya ya? Umumnya ke migrainnya, Malah ke namun migrain migrainnya ya? sendiri sering diselingi dengan vertigo. Oke, berarti kita udah tahu penyebabnya tadi ya secara umum dari makanan. Mungkin yang lain, Dok, selain makanan? Selain riwayat penyakit-penyakit tertentu? Yang dicetuskan pada pasien migrain itu biasanya yang utama makanan, namun bisa juga gejala seperti kurang tidur, perubahan cuaca, itu bisa. Oke. Berarti untuk vertigo udah lebih tingkatnya di atasnya, Dok ya? Ya, Mungkin lebih parah gitu ya? Sebenarnya mereka sejajar, namun Sejajar. gejalanya berbeda. Kalau migrain itu berdenyut sesisi, kalau vertigo itu berputar gejalanya. Prinsipnya kalau migrain itu berdenyut di salah satu sisi, kalau vertigo itu Sementara berputar. vertigo itu mutar dan merasa mau mual muntah, tapi tidak ada gejala nyeri. Namun kadang-kadang orang yang vertigo mengalami migrain. Seringkali pula orang yang migrain mengalami vertigo, jadi sering overlap. Gejala tersebut entitasnya kita katakan sebagai vestibular migrain. Jadi nyeri kepala migrain vestibular gitu. Vestibular migrain. Menarik sekali, Dok. Jadi kita baru tahu ini antara migrain dan vertigo. Mungkin kalau untuk migrain tadi, cara mengatasinya seperti apa, Dok? Pas kita di fase itu tiba-tiba mengalami migrain, itu tindakan yang kita lakukan apa? Selain tadi kita meminimalisir makanan ya, dan kondisi-kondisi tertentu, kita harus ngapain, Dok? Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami gejala migrain tentu harus beristirahat terlebih dahulu dan harus menghindari hal-hal yang dapat mencetuskan migrainnya. Sementara pada pasien-pasien yang migrainnya kadang-kala karena pekerjaan dan lain-lain itu ya kita bisa lihat juga apakah pencetusnya. Kadang ada makanan tertentu yang mencetuskan di dia gitu. Ada pasien saya itu mengalami migrain biasanya dia kalau bangun pagi gitu biasanya. Jadi akhirnya dia kerja yang shiftnya siang gitu. Jadi kadang-kadang ada juga seperti itu. Migrain itu cenderung dialami terus-menerus dan pasien seringkali mengalami yang dikatakan medication overuse headache. Artinya mengkonsumsi obat nyeri selama terus-menerus selama 3 bulan itu dapat menyebabkan yang disebut terjadi nyeri kepala yang diinduksi oleh obat. Gitu. Jadi tidak bijak juga mengkonsumsi obat terus-menerus karena itu obat kan bisa dieliminasi dari ginjal, lever dan lain-lain dan itu dapat menjadi hal yang berbahaya bagi kita. Dok, orang dengan konsumsi garam yang tinggi juga bisa, Dok ya? Ya, jadi makanan yang tinggi kadar natriumnya juga dikenal dapat mencetuskan migrain. Namun kadang-kala itu nggak ada hubungannya dengan nyeri kepala ya. Dengan hipertensi. Kadang-kala orang hipertensi itu sebetulnya merasa kayak sakit kepala. Itu kan sebetulnya alarm bahwa memang nyeri kepalanya menyebabkan orang tensinya tinggi ya. Jadi dia jadi nyeri kepala gitu. Tapi ada juga orang yang tensinya 200, 250 itu nggak sakit. Nah sebetulnya itu alarmnya sudah sudah off tuh, nggak bagus juga gitu. Jadi kadang-kadang tetangga kita yang bilang, wah saya tensi 200 nggak pusing, sakit kok gitu. Nah, itu malah bahaya. Artinya alarmnya off dan jika ada nanti kejadian stroke atau pecah pembuluh atau serangan jantung ya dia nggak sadar gitu. Yang bagus ya sebetulnya begitu dia tensinya naik sedikit, badannya sudah kasih early warning, ya jadi sempoyongan, ya jadi nggak enak gitu. Itu yang normal sebetulnya. Dok, selama mungkin ketemu pasien yang mengalami migrain atau vertigo, mungkin yang paling banyak di kasus yang mana, Dok? Vertigo ya. Kalau migrain sih rata-rata ada, namun biasanya pada wanita, Mas. Migrain itu malah lebih di perempuan ya. Nah, migrain itu banyak di wanita dan memang migrain pada wanita itu beresiko untuk stroke karena tiap nyeri dia kan tensinya naik ya. Gitu. Dok, tadi yang vertigo tadi, Dok, itu kenapa lebih banyak, Dok ya? Vertigo. Kalau vertigo sendiri biasanya tidak terlalu tidak terlalu tergantung jenis kelamin ya. Jadi kalau yang saya pahami vertigo itu memang ada masalah di mata gitu atau di telinga atau di otak kecil. Jadi seandainya otak kecilnya sudah tidak ada problem, harusnya sih
berarti masalahnya ada di telinga atau mata ya. Coba kadang-kadang hal-hal sederhana seperti ke dokter THT untuk membersihkan telinga itu mengurangi vertigonya. Berarti di anak-anak bisa dok ya, vertigo ini ya? Betul, betul. Di anak-anak bisa. Jadi di anak-anak, remaja, itu Ya, mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan mata, THT dok ya? Mungkin ya, vertigo lebih sering kena ya? ya. Namun sebagai dokter saraf saya tentu harus menyingkirkan ada masalah nggak nih di otak kecilnya. Oke, oke. Kadang-kala kasus-kasus tertentu vertigonya berat sekali dan udah berbulan kita lakukan CT scan atau MRI untuk melihat ada masalah nggak sih di otak kecilnya gitu. Jadi kadang-kala kita ketemu tuh ada tumor di otak kecil gitu. Jadi tapi seandainya tidak ada, bukan Ya, berarti itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi kita nggak ngobatin CT scan atau MRI kan ya. oke. Kadang-kala oh ini kok MRI-nya normal, tapi kok saya masih sempoyongan ya. Artinya kita harus fokus ke mata, ke telinga dan lain-lain selain otak itu. Ada pemeriksaan lanjutan dok ya, kalau ada orang Betul. dengan kasus-kasus tertentu, tapi Kadang tidak ada riwayat dikoreksi, penyakit lain. betul. Iya Ya. mas, jadi kadang dikoreksi kacamatanya vertigonya hilang. Atau telinga Oh, dibersihkan benar-benar dok, oleh ke dokter kejadian. THT, vertigonya menghilang gitu. Jadi 3 itu sih terutama ya, otak kecil, mata, telinga. Oh, ternyata banyak yang kayak gitu dok. Jadi kalau ada teman-teman ini kayaknya ini minusnya nambah, ini sering Betul. sering pusing gitu. Ya. Jangan-jangan itu ya yang disebut dengan vertigonya ya. Ya, kadang-kadang gitu. Kita lupa, kadang-kadang kita nyari takut hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, kayak Iya. ya kadang untuk rehabilitasi vestibular itu cuma satu kuncinya sih olahraga. Oh ya, olahraga. Itu gimana dok? Mungkin Harus. bisa ada tips khusus dok, yang olahraga seperti apa dok? Jadi jalan pagi, ya kita sarankan yang tidak weight bearing ya, artinya memang jalan pagi, kardiaknya Oke. teratur gitu. Jadi harus dirutinkan kalau bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Yang lebih ke kardio aja dok ya? Ya, betul. Jangan yang weight Oh, bearing, nggak usah angkat beban atau enggak. oh iya, iya. Yang penting ada aktivitas olahraga Ya, fisik yang mengarah kardio juga gitu dok ya. betul, betul. Dok, itu mungkin migrain dan vertigo itu tadi itu lebih ke gaya hidup juga dok ya. Mungkin tadi konsumsi makanan-makanan yang seafood tadi, kemudian tinggi Betul. natrium, kemudian kurang olahraga dok ya. Mungkin itu jadi masalah yang paling berat. Mungkin dokter kalau kita yang sudah pernah mengalami migrain atau vertigo dan kita sudah ngecek kalau kita nggak ada masalah, tapi sering mengalami, mungkin untuk tindakan yang awam itu apa yang bisa dilakukan ya dok? Ya, baik. Terima kasih. Jadi lifestyle ya. Jadi memang pada migrain itu kita tekankan perubahan lifestyle-nya. Tidur harus teratur, makan Oke, harus teratur. Jika memang nggak bisa makan gorengan ya nggak usah dipaksa makan gorengan. Jika memang udah ketahuan masalahnya kalau setelah makan durian migrainnya kumat ya nggak usah iya, dipaksa makan durian. Jadi sebetulnya individual sekali dan teman-teman lah yang penderitanya yang paling mengetahui apa nih pencetusnya gitu. Kalau saya begadang, kalau saya lembur pasti besoknya migrain gitu. Jadi yang paling tahu ya ininya sendiri ya, teman-teman yang mengalami migrain itu sendiri gitu pencetusnya apa dan dihindari pencetusnya gitu. Jadi kadang kita harus buat yang namanya headache diary gitu untuk migrain, kita tulis baru tuh berapa kali ketahuan tuh sebelumnya ngapain gitu. Oh di tanggal segini saya migrain, tanggal segini saya ngapain ya. Rupanya makanannya sama tuh, tanggal segini rupanya saya siang-siangnya tuh makan gorengan, sorenya migrain gitu. Misalnya gitu. Jadi ada pola-pola tertentu yang harus dipahami sehingga pasien atau penderita bisa mengurangi bahkan menghilangkan pencetusnya. iya. Dok, menarik tadi ada dokter menyampaikan tentang ada headache diary gitu ya. Itu biasanya dilakukan oleh siapa dok? Kalau kita orang awam itu melakukan itu ya dok ya? Atau dengan Ya, kasus-kasus yang sering berulang gitu? saya rasa untuk yang mengalami nyeri kepala kronis di atas 3 bulan boleh Oh, sudah oke. mulai membuat headache diary. Jadi 3 bulan Hmm. itu adalah batas suatu penyakit dikatakan kronis. Dan jika memang saat itu diperlukan headache diary, ya headache diary itu bisa membantu seseorang untuk mengidentifikasi nyeri kepalanya ini dicetuskan oleh apa. Biasanya udah 3 bulan itu Hmm. udah keliling lah, apalagi udah lebih lama, udah setahun gitu ya, pasti udah CT scan, udah MRI, udah karena dia takut ya nyeri kepalanya ini Oke. apa jangan tumor, apa jangan infeksi, apa jangan stroke gitu kan ya. Tapi ya itu maksud saya, jika memang tidak ada penyebab sekundernya ya jangan Oke. khawatir, berarti yang dialami adalah nyeri kepala Hmm. primer. Gitu. Tapi nggak Dan apa-apa memang, dicatat ya dok ya? ah, Walaupun nggak ada riwayat sekundernya, kalau mau menuliskan, ya, aku pernah. justru
dia harus mencatat, terutama dia nyeri kepala primer. Oh Bila dia ya, ada nyeri kepala tegang, oh ini dicetuskannya karena apa gitu. iya, ya. Jadi ini juga bagus nih dok. Jadi mungkin kalau pernah sakit kepala, kemudian kita coba cek kembali pernah makan apa, gitu sakit kepalanya di jam berapa, itu juga malah bagus untuk Betul, pada saat anamnes ya dok ya, pada saat betul. nanti jika ada keluhan Ya, berlanjut. Dok, ya, mungkin ada tips untuk teman-teman di Poltekkes Malang dan manapun yang mendengarkan terkait ya, dengan baik. untuk kita Ya, membedakan iya, iya, migrain iya. dan vertigo dan bagaimana mencegahnya. Nah, baik teman-teman sehat sahabat sehat Polkesma. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan, migrain itu adalah nyeri kepala primer, vertigo itu adalah gangguan pada keseimbangan dan keduanya sering Oke, sekali terjadi secara bersamaan atau overlap gitu. oke, Sehingga jadi penting untuk dokter atau klinisi atau siapapun yang menangani untuk mengetahui penyebab dulu. oke, Seandainya penyebabnya memang sudah dilakukan imaging dan lain-lain dan memang tidak ada penyebab primer seperti penyebab sekunder seperti stroke, seperti infeksi maupun tumor gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung karena tentu kita harapkan uh, perubahan pola hidup atau self management dapat mengurangi gejala yang dialami gitu. Terutama tadi migrain biasanya dialami pada pasien-pasien wanita dan hubungan dengan siklus menstruasi. Tapi oke. kita juga bisa memperingannya dengan identifikasi pola makan dan lain-lain. Kan tidak bisa juga ya ternyata kalau wah berarti saya harus nggak menstruasi dulu ya, nunggu sampai dia menopause gitu, kasihan banget harus migrain sampai Ya. menopause. Oke dok, mungkin sebelum Oke, ditutup dok, benar nggak ini ya. ada info yang berkembang ya katanya kalau pas lagi vertigo, lagi muter-muter gitu, Ya. mungkin coba konsumsi apa buah pisang gitu, biar pencernaannya terisi sehingga nggak terjadi vertigo. Kalau seperti itu gimana dok? Oke, jadi kalau buah pisang itu memang buah yang tinggi kalium ya. Jadi Oke. konsumsi makanan. Jadi pada yang sering terjadi lagi ialah pada pasien vertigo itu sering mengalami dispepsia atau nyeri lambung. Kenapa? Karena Oh, waktu oke, dia mual, muntah, sempoyongan itu kan asam tubuh dalam keadaan stres ya, dan asam oke, lambung meningkat gitu. Jadi oke, memang mengkonsumsi apapun disarankan sehingga tidak terjadi dispepsia yang terjadi secara fungsional karena vertigo yang dialami. Gitu. Jadi apapun sih sebetulnya nggak ada masalah ya. Cuman jangan kosong perutnya ya untuk menghindari dispepsianya. Tapi kalau khusus harus pisang itu enggak. Pada oh enggak ya, serangan akut vertigo kita sarankan istirahat yang oke, cukup. Namun jangan terlalu lama, 2 hari istirahat, minum obat sudah harus aktivitas lagi. Agak harus dipaksakan kalau vertigo perifer. oke. Jadi kalau dibawa tidur ya sempoyongan terus. Iya, berarti memang harus gini dok ya. Jadi kalau pas mengalami, kalau berlanjut, ya memang harus diperiksakan. Jangan-jangan ada yang Iya, riwayat sekundernya dok betul. ya. Jangan-jangan di otak kecilnya ada masalah. Tapi seandainya tidak pun ya jangan bingung. Kadang-kala teman-teman tuh sering kalau udah MRI atau udah CT scan loh, nggak ada apa-apa loh. Terus penyebabnya dari mana gitu ya? Banyak, Iya dok, nggak cuma iya dari kayak gitu. kepala, dari telinga bisa, dari mata bisa, macam-macam. Stres juga bisa dok ya. Nah, betul. Ya, dokter ini kegiatannya apa nih setelah ini rencananya? Nggak, ya istirahat, makan siang, Istirahat sholat ya. zuhur dan lain-lain. Iya, Namun ya, jadi kalau di neurologi itu kita ada oke, apa manajemen intervensi nyeri ya. Jadi kalau untuk migrain-migrain yang tidak teratasi dengan obat-obatan, kita lakukan oke, biasanya tadi saya ada tindakan juga radiofrekuensi ablasi, itu bisa juga kita lakukan modalitas, tapi biasanya hanya pada pasien-pasien yang memang refraktor dengan obat. Artinya memang tata laksana pertama ya pasti setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik medikamentosa dulu, diobati terlebih dahulu. oh, Dua oke, tiga hari atau seminggu itu obatnya sudah mengurangi gejala jauh ya sudah. Tapi ada juga pasien yang udah minum obat, migrainnya masih kumat. Kadang-kala kita lakukan intervensi nyeri dengan misalnya mengablasi saraf-saraf di sekitar struktur pekan nyeri sekitar kepala ya, ya. seperti saraf-saraf occipitalis dan lain-lain gitu. Jadi ya itu sudah di versi yang lebih lanjutnya. Dok, untuk tadi ada kegiatan modalitasnya tuh bentuknya seperti apa dok? Kegiatan yang apa? Apakah ada apa olahraga atau apa sih dok? Atau gimana dok? Modalitas Terapi untuk apa nih? modalitas. Nah, Nyeri kepala. iya.
Modalitas untuk olahraga nggak ada yang khusus sih, Mas. Nggak ada Jadi ya? untuk nyeri kepala itu olahraga yang memang sifatnya kardiak, tapi jogging boleh, lain-lain Oke. boleh. Cuman eh, jangan pada fase dia kumat ya. Kadang orang migrain disuruh Oke. jogging tambah sakit Iya. kepalanya. Paling istirahat 2-3 hari, tapi kalau sudah mendingan ya monggo dilanjut olahraganya. Iya, maksudnya jangan pas lagi vertigo atau lagi migrain Betul, langsung betul, dipakai olahraga gitu deh, kan malah nggak betul. karu-karuan. Iya. Dokter mungkin terakhir ya, sebelum Ya, dokter melanjutkan aktivitas, mungkin ada pesan-pesan untuk bisa disampaikan ke sahabat sehat terkait dengan pola hidup maupun nanti bagaimana mengelola agar tidak mengalami migrain atau vertigo. baik, sobat sehat Polkesma semua. Jadi untuk menghindari yang dikatakan migrain, nyeri kepala primer, vertigo, apabila memang penyebabnya memang tidak ditemukan secara struktural, teman-teman bisa melihat dan mengevaluasi yang dikatakan dengan pola hidup. Jadi pola Ya. hidupnya, pola makannya itu harus dilihat secara menyeluruh, apakah sudah sehat atau belum, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya, oh ya udah berarti saya migrain, tapi masih makan coklat, masih makan Oke. yogurt, nah, masih makan kacang-kacangan, masih belum matang, ya berarti Ya pasti masih akan ada berulang terus. masih akan Iya. mengulang episodenya Iya. terus. Ya berarti mungkin saya ulang sedikit ya dok ya. Jadi kalau untuk mengenalnya, kalau migrain itu ada berdenyut-denyut di sebagian kepala. Kalau vertigo itu yang sifatnya berputar gitu dok ya. Ya, Jadi kalau ada sakit-sakit seperti itu, kita bisa membedakan, oh ini migrain, ini vertigo. Dokter Iswandi, saya ya. terima kasih banyak telah Saya yang terima meluangkan kasih. waktu di sela-sela kesibukannya. Anytime. Dan iya, saya tahu Silakan, sibuk monggo banget, tiap saat. tapi bela-belain untuk bisa memberikan informasi kepada teman-teman sahabat sehat di Poltekkes Malang. Dokter, mungkin kita undur diri. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Poltekkes Matok memberikan banyak informasi tadi kepada teman-teman semua. Tujuannya agar kita bisa meningkatkan derajat kesehatan kita melalui pola-pola yang sudah dibangun. Baik, sahabat sehat Polkesma, saya Andi Lala, pamit undur. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke semua media sosial yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.